nggak perlu direstui, mau keluar kok nunggu restu. Dia juga udah kemana-mana kok minta restu. Apanya minta restu? Ya monggo, kita hormati. Kalau merasa misalnya ya bajunya kurang pas ya silakan. Politik kan kayak begitu gitu loh. Ya silakan gitu loh. Kok apa menunggu restu, udah dibilang Pak Prabowo mau keluar ya silakan, apalagi gitu loh. Ketika posisinya sekarang ini cukup bagus dengan reputasi dan keterkenalan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, sepertinya dia tergoda oleh survei, tergoda oleh konten, hasrat dan keinginan politiknya. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan dan agendanya. Kemudian dia berpamit meninggalkan kita untuk loncat ke partai yang lain. Keputusan udah diambil guys, nggak ada lagi kata mundur. Mungkin begitu tekad dari Bang Sandi dalam melihat peluang yang ada di depan mata. Sehingga jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra dilepasnya. Publik dikejutkan dengan deklarasi P3 mendukung Ganjar Pranowo. Bocoran tipis-tipis memang udah dikeluarkan oleh Gus Romi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, dalam podcast gua bersama beliau belum lama ini. Nih, ya. Nah, Gus Romi mengatakan bahwa arah Bang Sandi masuk ke dalam P3 akan ditentukan setelah Lebaran, guys. Bahkan menurut Gus Romi, Sandi di-endorse oleh Presiden untuk maju sebagai calon wakil presiden, guys. Ya tentu di antara sekian banyak yang di-endorse oleh Presiden. Sandi di-endorse oleh Presiden untuk maju sebagai calon wakil presiden di antara sekian banyak yang di-endorse oleh Presiden. Dan menurut saya itu hal yang wajar dan bagus untuk demokrasi karena Presiden ingin memberikan pilihan sebanyak mungkin kepada masyarakatnya. Oke, ya. Hal ini wajar-wajar aja sih menurut gua. Malah bagus untuk demokrasi kita. Lebih banyak tokoh-tokoh muda yang maju nanti di Pilpres 2024 tambah keren. Nah, mungkin menurut Presiden, masyarakat harus diberikan pilihan guys, sebanyak mungkin. Jangan hanya tokoh yang itu lagi. Setiap mau ada Pilpres, dia lagi yang maju tuh. Nah, beliau menambahkan bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi wajar aja. Beliau ingin narasi pembangunan yang saat ini nih udah bagus berlanjut, ujar Gus Romi, Ketua Majelis Pertimbangan P3. Sementara jurus bangau dari Bang Sandi emang nggak main-main guys. Di 2019 lalu nih, selama 8,5 bulan kalau nggak salah, doi keliling Indonesia. Tepatnya Bang Sandi kampanye di 1.700 titik. Gila. Nah, langkah Bang Sandi untuk keluar dari Partai Gerindra nih tepat kalau menurut gua. Karena jika Sandi tetap di Partai Gerindra yang telah menjadikannya juru bicara pada 2014 lalu, dia akan selalu menjadi bayang-bayang siapa coba? Prabowo Subianto. Lambat laun, gua pastikan akan meredup. Dan itu yang dia takutkan. Bahkan dalam wawancara dengan Rossi, beliau menyebutkan guys, kalau di Partai Gerindra, nakoda tunggalnya itu ya Pak Prabowo. Bang Sandi sadar akan situasi itu. Apalagi doi tahu kalau namanya selalu masuk guys dalam survei yang menjadikannya cawapres potensial. Terus lu kan pasti nanya kan, pasti banyak komentar yang mengatakan kalau ya kalau begitu Bang Sandi politisi kutu loncat dong, iya kan? Ya bisa dikatakan begitu. Tapi kalau dengan definisi yang sama nih, berarti kita bisa sebut juga dong kalau Ahok, Prabowo, bahkan Ruhut, si Poltak itu, si Tompul juga sama, iya kan? Nah, sekarang ini, Ahok kan pernah kan di Golkar, lalu pindah
dia ke Gerindra. Dan terakhir, Ahok berlabuh ke partai mana coba? PDIP. Sedangkan Prabowo setelah kalah di konvensi Partai Kuning tuh, nih Golkar, beliau akhirnya mendirikan Partai Gerindra, guys. Sedangkan Ruhut Sipol Taksitompul dari partai mana? Golkar. Beliau keluar, lalu gabung ke partai berlambang Mercy tersebut. Nih. Dan terakhir, kemana coba? Ke merah lagi. Ayo. Iya kan? Nah, kalau tidak ada perubahan nih, Bang Sandi kini berada di persimpangan, di transisi. Nah, kepindahan dari partai Gerindra ke partai berlambang Ka'bah, yaitu P3. Nama Bang Sandi menjadi satu dari sejumlah tokoh yang digadang-gadang potensial, guys. Bakal mendampingi Mas Ganjar Pranowo sebagai cawapres di Pilpres 2024 nanti. Sempet juga diberitakan ramai, guys, kalau PKS nih mengusulkan kalau Bang Sandi bisa menjadi cawapresnya Anies. Kalau emang benar-benar kejadian nih, seru juga kali. Berarti Bang Sandi dengan jurus Bangaongnya tuh 2 kali dia mengalahkan cawapres potensial di koalisi perubahan. Yaitu siapa? Ya ini, Putra Mahkota dari Cikeas. Nah, iya kan? Nah, pantes Andi Arief komentar gini, guys. Gue bacain ya. Nih. Bagi kita, Sandi Uno bukan masuk kubu perubahan. Udahlah, coret aja. Tidak lagi dilibatkan dalam pembicaraan cawapres Partai Demokrat. Kan banyak yang udah dikhianati. Gitu, guys. Ujar Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat itu tuh. Ingat kan? Waktu di pemilu lalu tuh, Bang Sandi di tikungan terakhir ditunjuk Pak Prabowo untuk mendampinginya menjadi cawapres untuk bertanding melawan Jokowi Kiai Ma'ruf. Nah, beliau meninggalkan AHY di tikungan, pas di tikungan, sampai kader Demokrat waktu itu Andi Arief lagi mengeluarkan komentar pedas, yaitu Jenderal Kardus. Ingat kan lo? Nah, baru-baru ini Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyindir Bang Sandi yang disebut-sebut akan merapat ke Partai Persatuan Pembangunan. Sindiran itu diutarakan Prabowo saat memperkenalkan sejumlah kader baru Gerindra. Di antaranya anak musisi Ahmad Dhani, yaitu Al dan El, serta mantan ketum PSSI itu, Muhammad Iriawan, alias Iwan Bule. Nah, kata Prabowo, Iwan Bule dilantik sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mengisi posisi yang ditinggalkan the one and only, Bang Sandi. Bahkan Prabowo Subianto menyindir para politisi kutu loncat dan kader yang tidak setia yang kerap berpindah keluar masuk sebuah partai. Menurut Mas Bowo, orang-orang yang tidak setia itu nggak pantas untuk dihormati. Beliau berkata begini, guys, gue bacain ya. Nih, Anda tidak setia, Anda tidak pantas dihormati. Partai dianggap bus, seenaknya turun di tengah jalan, tidak bayar lagi, enak aja. Emang bus Damri, kata Mas Bowo pada acara temu kader Partai Gerindra se-Sumatera Barat pada Sabtu 29 April 2023 lalu. Oke? Nah, pernyataan Prabowo di hadapan para kader partainya nih di Sumatera Barat itu disampaikan tak lama setelah keluarnya Sandi Uno dari partai tersebut, guys. Nah kan, kayaknya Mas Bowo kena jurus tarian bangaunya Bang Sandi nih. Nah, sementara di lain tempat, Bang Sandi menjelaskan bahwa politik itu harus luas, seperti menari. Gue suka nih kayak ini.
Lebih tepatnya beliau berkata begini guys, nih gue bacain lagi ya. Dalam politik ini kan juga menari harus jadi bagian daripada menghadirkan politik yang lestari, yang santun, mengikuti proses ritual budaya. Jadi kita jangan terlalu tegang-tegang, katanya Bang Sandi. Nah, seolah sedang berbalas pantun dengan yang sedang kecewa tuh di ujung sana tuh. Aduh, jangan-jangan yang di ujung sana tuh karena kena jurus bangau tarian Bang Sandi lagi. Seperti yang lain-lain. Sekedar informasi guys, P3 telah menyerahkan hasil Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas yang menyatakan dukungan kepada Mas Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 kepada PDIP. Nah, hasil Rapimnas itu diserahkan oleh PLT Ketum P3, Pak Mardiono, kepada Ketum PDIP langsung, Ibu Megawati Soekarno Putri. Penyerahan dilakukan usai kedua partai tersebut menggelar rapat kerja, yaitu rapat kerja sama politik kalau nggak salah ya, secara tertutup di kantor PDIP, Menteng sana tuh, Jalan Diponegoro, pada hari Minggu 30 April 2023 lalu. Tapi ini yang menarik, Ibu Mega mengaku telah meminta PLT Ketum P3, Pak Mardiono nih, tidak membahas cawapresnya Ganjar dulu dalam waktu dekat ini ya. Bahasan cawapres akan ditentukan sampai nanti nih setelah final apakah ada penambahan parpol yang akan ikut jejak P3 merapat ke Jalan Diponegoro ini. Misalnya PAN gitu loh, ya kan? Bukannya KIB masih solid? Lo kan pasti nanya gitu kan? Ya iya guys, solid sama sulit itu garisnya tipis guys. Karena semua akan ke Ganjar pada waktunya. Nah, Ketum PDIP Ibu Megawati mengaku sudah mengantongi daftar nama cawapres guys untuk pendamping Mas Ganjar. Jumlah nama cawapres yang dikantongi Ibu Mega kurang lebih 10 kalau nggak salah deh. Mungkin itu hanya kiasan, tapi yang jelas pada waktu yang tepat Mega akan mengumumkan pendamping untuk Mas Ganjar Pranowo. Apakah dalam 10 nama cawapres yang sudah dikantong Ibu Mega nih, itu ada nama Bang Sandi? Nah, ini menarik loh. Karena di 2014 lalu nih, P3 membawa 2 nama calon wakil presiden loh. Menyodorkannya 2 nama ke Pak Jokowi sebagai rekomendasi cawapresnya. Yang kalian tahu kan, nama pertama itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan nama kedua adalah Mahfud MD. Yang lebih menarik lagi buat kita adalah apakah nama Bang Sandi ini merupakan satu-satunya nama calon wakil presiden yang diajukan oleh P3 guys untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Atau ada nama lainnya yang kita nggak tahu. Ayo, iya kan? Asik nih, kita tunggu perkembangannya guys. Apakah jurus bangau Bang Sandi nih berhasil menjadikan beliau sebagai cawapres atau tidak? Yuk, sama-sama kita pantau, oke? Gua Singgi Sahid, ciao!